Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bangkit berdiri bersama dengan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tanganmu dan katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nyatakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan jemaat dapat duduk kembali. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati. Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan
Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui lagu ini, mari kita angkat pujiannya bersama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, diampuni itu mulia. Yang ku rindukan kau bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Mari sama-sama katakan, mengampuni itu kasih, mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni, oh itu memberi, mengampuni itu rela,
Nisa. Sekali lagi katakan, semua yang di rumah-rumah yang di sini katakan, takkan ku tolak. Ini kerinduan Tuhan. Kerinduanmu ya Bapa, ampuni sesama. Hari ini Roh Kudus lepaskan yang tertawan. Bukan cuma kami mau terima pengampunan, kami mau merdeka dari sakit hati, kami mau merdeka dari luka hati, karena kami orang-orang merdeka. Kami tidak puas cuma diampuni. Apa yang kami terima dengan cuma-cuma dari Bapa, kami mau bagikan dengan cuma-cuma. Bukan cuma supaya orang lain senang, tetapi terutama supaya kami bahagia. Karena kami akan bahagia ketika kami hidup tanpa luka. Dan itu yang Bapa mau. Kami percaya itu kerinduan Papa di surga buat kami. Itu kerinduanmu Papa. Ini kami putra dan putrimu. Teruskan berita Injilmu Tuhan, yang Kau sudah mulai sejak minggu lalu. Terus Tuhan, biar semua orang-orang yang terhilang diterima pulang ke pelukanmu, ke hatimu. Let all the astray be welcome home again. Tidak ada yang rejected, everybody is accepted. Karena Yesus berkorban supaya setiap kami yang terhilang bisa pulang ke pelukan kasih Bapa. Dan bukan cuma kami mau semua orang yang melukai dan menyakiti kami juga bisa mengalami pelukan kasih Bapa yang mengampuni itu. Bicaralah Tuhan, set the captives free. Roh Kudus, you have all the authority and dominion. Kau memiliki semua kebebasan dan kemerdekaan hari ini untuk bekerja di dalam setiap hati, baik yang di sini maupun yang di rumah. Demi nama Yesus, do it Lord. Lakukan. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Diampuni itu enak. Diampuni itu indah. Dan Anda sudah dengar berita Injil pada part 1 dari pesan yang berjudul Welcome Home. Saya mau refresh sekali lagi ingatan saudara-saudara. Minggu lalu kita belajar tentang Lukas 15. Yesus berhadapan dengan dua macam audiens. Yang satu orang yang merasa bangsa pilihan, orang Israel jasmani, orang Yahudi, bahkan bukan cuma orang Yahudi, mereka ahli-ahli agama, mereka para rohaniwan, para agamawan yang merasa sudah bekerja untuk meraih surga, sudah melakukan yang terbaik, anak sulung Bapa, yang merasa pantas masuk surga, merasa orang lingkar dalam, orang lingkar satu. Dan Tuhan Yesus mau ajar mereka sama seperti dia mengajar saudara-saudara yang merasa lebih baik, lebih beres, lebih kudus, lebih mulia daripada orang lain. Tetapi audiens yang kedua adalah audiens yang Yesus gambarkan seperti anak bungsu yang lari dari pelukan kasih Bapa, lari dari rumah Bapa dengan hidup berdosa, hidup berfoya-foya, dan bahkan minta warisan Bapa, gunakan warisan Bapa selagi Bapaknya masih hidup. Ini kurang ajar, sama seperti kebanyakan kita. Dan mungkin saudara yang sudah lari jauh dari Bapa, entah saudara berkubang dalam dosa, saudara berkubang dalam kenajisan, atau saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Selagi nafas masih Anda hirup, selagi degup jantung masih berdegup, selagi hayat masih di kandung badan, pintu itu masih terbuka. Saudara-saudara, kalau kita lihat lagi Lukas 15, saya akan bacakan buat saudara-saudara, ayat 13 bilang begini. Lukas 15 ayat 13 bilang begini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu, ini orang yang berdosa ya saudara, saya akan perhatikan baik kenapa saya bilang ini orang berdosa. Dia jual seluruh bagiannya itu, dia minta warisan dari bapaknya masih hidup, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kalau Anda baca ayat-ayat di terakhir, Anda akan tahu apa yang dimaksud dengan berfoya-foya. Ternyata bukan cuma dia makan, bukan cuma dia hamburkan uang, dia main dengan banyak pelacur-pelacur. Ini orang sudah hidup najis sama sekali, sama seperti saya, sama seperti saudara. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak murtad meninggalkan Yesus, tetapi statusmu Kristen, tapi engkau berkubang dalam dosa. Saya mau bilang gini, belum terlambat. Engkau bukan anak budak, engkau anak Bapa. Tempatmu bukan di kandang babi. Apa yang terjadi dengan anak bungsu ini? Setelah dihabiskan semuanya, ayat 14, timbul bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saya cuma mau bilang gini, seringkali ketika orang sudah hit rock bottom, ketika sudah habis semuanya, dia sudah kena AIDS mungkin, kena jantung, kena
habis, duitnya semua habis. Semua kesempatan dan kemegahan dia sebagai seorang yang sehat, punya uang, kaya, atau mungkin tampan, ganteng, cantik, dan dihamburkan semua itu untuk berbuat dosa. Dan ketika sudah habis semua, seringkali datang ini, kesadaran. Kalau saya boleh memelas sama saudara, jangan tunggu hit rock bottom dulu untuk Anda sadar. Ngapain kayak saya? Udah bolak-balik di rumah sakit, udah bolak-balik kena kanker, kena serangan jantung 2 kali, ginjal hilang 1. Ngapain nunggu kayak saya dulu? Jangan. Kalau Anda masih sehat, masih punya uang, masih punya posisi, jangan tunggu. Ayo bangkit. Ayo pulang ke rumah Bapak. Ayat 15, perhatikan baik. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ayat 16. Lalu ia ingin isi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Saya mau bilang sama saudara-saudara gini, dosa itu enak. Anak bungsu ini ketika dia berfoya-foya pasti enak, sama seperti yang saudara dan saya lakukan. Dosa sakit hati disimpan-simpan, enak rasanya kita menang. Dosa berzina ketika dilakukan, rasanya enak gak ketahuan. Dosa mencuri duit orang, harta negara atau berkat orang, kesempatan orang, nama baik orang kita curi, kita rampas. Rasanya enak. Tapi tahukah saudara, Anda sedang ada di kandang babi, sama seperti si bungsu ini. Dosa itu kelihatannya enak, tetapi sebetulnya kita sedang mencemarkan diri, karena sebetulnya statusmu bukan penjaga kandang babi. Si bungsu ini mau makan makanan babi aja gak ada yang kasih. Ampas makanan babi aja dia gak dapet. Tetapi tahukah saudara, ayat 17 bilang begini, ini kesadaran kita. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Perhatikan baik, ini respon Bapa, bukan cuma Bapa jasmani. Bapa jasmani mungkin tidak berespon ini, tetapi Yesus sedang menggambarkan hati Bapa surgawi, hati papamu. Engkau statusnya sebetulnya anak-anak Papa surgawi, bukan anak Lucifer, bukan anak setan. Keluarga statusmu adalah pangeran dan putri-putri kerajaan surga. Engkau dan saya adalah bangsawan. Tempatmu bukan di lumpur dosa, tempatmu bukan di kandang babi, karena engkau bukan babi, bukan. Kamu anak Bapa. Perhatikan respon Bapa. Ketika ia masih jauh, si bungsu berdosa masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini yang menggerakkan Yesus. Ini yang menggerakkan Bapa. Compassion, belas kasihan. Dan bapaknya gak cuma nunggu dong. Kalau bapaknya nunggu, saya udah jelaskan minggu lalu, kalau bapaknya nunggu anak ini jalan ke rumah, anak bungsu ini mati di tengah jalan, dirajam oleh tetangga yang tahu bahwa anak ini sudah mencoreng nama baik keluarga. Saya udah jelaskan hukum Yahudinya minggu lalu. Tetapi bapak lari, kata ayat ini, mendapatkan dia rangkul. Ini rangkul bukan cuma karena bapak kangen dan sayang. Ini bentuk proteksi bapak, supaya hak penghakiman, hujaman dari keluarga, dari adik, dari saudara-saudaranya, dari tetangga, dari batu-batu yang dilempar itu tidak kena ke si anak, tapi kena si bapak. Bapak memproteksi dia, lalu bapak mencium dia. Saya mau kasih tahu, ayat ini nggak catat bahwa anak ini sudah mandi. Anak ini nggak dicatat bahwa dia sudah mandi. Dia keluar dari kandang babi, makan ampas babi dan pulang. Tapi dicium sama bapak. Saudara-saudara, inilah pengampunan Bapa. Setiap saudara, selama hayat masih di kandung badan, Bapa masih menunggu Anda pulang. Itu sebabnya tema kita bulan ini adalah Welcome Home. Lagu-lagu dinyanyikan oleh Saudari Melia, ditambah dengan saya ada satu lagu yang saya kuat banget di hati, saya minta Saudara Cila untuk menyanyikan. Supaya Anda mengerti bahwa diampuni itu indah banget. Indah banget. Kalau Bapak gak mengampuni kita, gak ada kita yang layak masuk surga loh. Ini 2 tahun terakhir orang kanan kiri bergelimpangan jadi mayat. Gak ada deadline-nya, tiba-tiba tok ngegeletak. Kalau besok giliran kita gimana? Pantas gak kita masuk surga? Sejujurnya gak ada yang pantas.
Tapi Bapak meresponi setiap kali Anda berkata seperti anak bungsu, tempatku bukan di sini. Tempatku di rumah Bapak. Bicara rumah Bapak, bicara hati Tuhan. Dan bicara surga, nanti kita pulang. Dan hati Bapak sekarang terbuka menantimu pulang, kawan. Saya tahu dosa itu enak. Dosa enak, tapi enaknya sebentar, harganya kemahalan, dan bayarnya belakangan. Saya ulang ya. So, dosa enak gak? Enak, jangan bohong lah, pura-pura. Enak banget. Enaknya sebentar, harganya kemahalan, dan bayarnya belakangan. Api kekal menanti setiap orang yang hidup tenggelam dalam kandang babi dosa. Tapi Bapak mengampuni. Saya mau Anda ngerti gini, ketika banyak agama jadi agama yang marah-marah. Di sini Anda berhadapan dengan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang ramah-ramah. Dia bukan Bapa yang marah-marah. Dia marah terhadap dosa, tapi tidak marah terhadapmu. Kalau engkau anak Bapa, engkau pasti pulang. Bapa selalu siap menyambut anaknya pulang. Mungkin engkau sudah murtadkah? I don't care. Mungkin kau berzinakah? Mungkin kau membunuh? Mungkin kau dosa LGBTQ? Mungkin kau dosa homoseks atau heteroseks? Saya kadang bingung ya. Orang hina-hina orang yang berdosa homoseks. Saya mau bilang gini. Orang berdosa homoseks dengan orang berdosa heteroseks sama harganya. Halo, api kekal. Dan betapa enaknya ketika anak bungsu itu tahu bahwa setiap saat bapaknya menunggu dan rumah yang nyaman, yang bersih, pelukan bapak yang hangat, peluk cium loh, menanti dia pulang. Betapa enaknya bisa keluar dari kandang babi yang kotor dan bau dan bisa pulang ke rumah yang bersih, indah dan nyaman. Saya mau bilang saudara-saudara, diampuni itu indah. Diampuni itu indah. Diampuni itu indah. Setiap kita boleh pulang ke rumah, ke pelukan hati Bapa saat ini. Banyak orang menuduh gini, kekristenan itu ngaco. Kenapa? Sepertinya dosa itu jadi murah, karena semua orang berdosa boleh diampuni. Saya jawab tuduhan ini. Apakah setelah diampuni lantas Anda dan saya akan terus mengulang dosa yang sama tetap di kandang babi? Halo? Apakah setelah diampuni kita, Bapak yang baik akan membiarkan anaknya yang pulang tetap dalam keadaan kotor dan bau, penakotoran babi dan bau kandang babi? Tidak. Mari kita lanjutkan ayatnya. Ayat 21 dan 22. Tuhan Yesus bilang begini. Kata anak itu kepadanya, "Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Papa. Aku gak layak disebut sebagai anak Bapa." Jujur saudara, kemarin minggu lalu saya pakai standar hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Tidak ada satupun dari Anda yang lulus dari standar itu. Nggak ada. Karena untuk masuk surga standarnya harus lulus 10-nya, harus perfect. Nggak ada, nih tampang-tampang termasuk yang khotbah, muka-muka neraka semua ini. Apalagi yang ngomong. Bener nggak? Biar udah kenceng nih saksofonmu sampai lurus, sampai belok, bengkok, sampai lurus lagi. Tampang-tampang neraka ini, nggak ada yang pantas kita. Tetapi kata ayat 22, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dipotong nih omongan anaknya. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dengan kata lain apa? Kalau Anda memutuskan dalam kejijikanmu, dalam kenajisanmu hari ini, kau pulang, kuasa darah Yesus mentahirkan, menyucikan, membersihkan, bahkan mengaruniakan kepadamu perhiasan dan pakaian yang baru, tepuk tangan yang meriah buat berita Injil Kerajaan Surga. This is the gospel that I'm preaching to you. Untuk Injil ini aku berdiri. Bapak yang baik gak akan membiarkan kamu pulang dalam keadaan bau kotor kandang babi. Enggak, dia akan mandikan kamu by His grace. Kamu akan dimandikan dengan pengorbanan darah Yesus, lewat darahnya, lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ia juga mengenakan pakaian dan perhiasan baru, meaning what? Natur baru. Dalam Yeskiel 34, Yeskiel 36, Allah sudah bernubuat, Bapa bernubuat lewat Nabi Yeskiel bahwa nanti aku akan bikin a new covenant, perjanjian yang baru. Bukan cuma pemandian, upacara, liturgi, agamawi, enggak. Kata Bapa,
aku akan berikan kepada umatku hati dan roh yang baru. Naturnya berubah. Kalau Tuhan tidak lakukan itu, gak ada kita yang mau pulang dan gak ada kita yang bertahan jadi anak Tuhan. Saya orang yang najis dan kasar. Saya kasar. Sejak muda saya tidak cari perkelahian, tapi kalau ditantang berkelahi, saya tidak pernah lari dari medan pertempuran. Satu kali saya ditantang, bayangin ya, wakil ketua seksi rohani Kristen ditantang sama ketua Palang Merah Remaja. Saya datang ke taman tempat kami akan bertarung, saya tunggu dia sampai sore dan gak nongol. Tahu gak status saya apa? Katanya Kristen, pengurus seksi rohani sekolah. Tapi hari ini kalau saya jadi gembala sidang, bukan karena saya bisa dan pantas, tapi karena naturnya berubah. Anda boleh tanya Bapak Ibu saya betapa menyebalkannya membesarkan seorang Asaf yang cuma keluar kamar kalau ada maunya. Di kamar terus udah kayak Batman, ngumpet di Batcave. Keluar cuma dua, satu butuh duit, kedua lapar. Modal begini lapar melulu, Bu. Ada pemurnian, ada penyucian, gak akan dibiarkan yang kau tetap sama sebagaimana kau datang. Anak bungsu itu datang dengan kekotorannya, dengan kebabiannya. Maaf, pardon me for the words, it's the text. Anak bungsu itu datang dengan kebabiannya. Tetapi Wahyu 3 ayat 18 berkata, Allah minta kita beli daripadanya minyak untuk melumas mata kita yang dibayar dengan emas murni. Bahkan kata Wahyu 19 ayat 7 sampai 8, Bapa kenakan kepada kita jubah lenan halus kekudusan. Dan inilah Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 itu. Perhatikan baik, bapa yang jahat adalah bapa yang melakukan pembiaran kepada anak-anaknya yang nakal. Anda sudah berjumpa dengan bapak-bapak model begini di dunia. Anaknya mau ngaco, mau ngapain terserah. Anak yang ngerokok dibiarin, bahkan diajarin minum. Ini bapak yang jahat. Tetapi bapak yang kita yang baik adalah bapak yang tidak membiarkan anaknya kotor dalam kotoran babi. Dia bapak yang membersihkan, bapak yang memurnikan lewat ajaran dan didikan, kata Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dia bapak yang bukan cuma mengajar, tetapi bapak yang menghajar, dan hajaran ini bukan hukuman. Hajaran ini didikan. Supaya Anda beroleh bagian dalam karakter ilahi. Karena sejatinya Anda adalah anak-anak Allah. Anda adalah bangsawan kerajaan surga. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu, yang ketika engkau tahu engkau ada dalam Yesus. Tetapi kenapa ini terjadi? Itu adalah bagian dari didikan Allah untuk menyempurnakan Anda dan saya. Kenapa Allah izinkan saya 2 kali serangan jantung? Kenapa Allah izinkan saya punya kanker tumor raksasa di ginjal kanan? Kenapa Allah izinkan saya kena kanker paru? Supaya saya berhenti lari dari rancangannya. Dan saya mengerjakan apa yang dia mau. Itu bukan hukuman ternyata. Dulu saya pikir begitu. Ternyata itu tangan kasihnya yang mengembalikan saya ke rel, ke track yang seharusnya. Anda pun akan mengalami itu. Kalau Anda anak Bapa, oh Pak, saya lihat banyak orang Kristen katanya diselamatkan oleh anugerah, boleh pulang ke rumah Bapak, sekalipun dia anak bungsu yang di kandang babi, tapi hidupnya masih begitu aja. Hidupnya terus bahugel. Tahu bahugel? Jangan pura-pura nggak tahu. Bahugel nggak tahu. Oh, orang Jakarta nggak tahu. Saya terjemahkan. Bahugel itu singkatan dari bahubungan gelap. Sekarang bukan cuma bahugel, banyak orang bahuter, berhubungan terang. Di tengah-tengah keramaian tetap selingkuh zina, bawa ke hotel, lampu nyala semua. Dan mungkin Anda pikir, orang Kristen juga begitu. Saya mau bilang sama saudara gini, selama hayat masih di kandung badan, selama nafasnya masih ada, Bapak belum selesai bekerja. Belum selesai. Belum selesai. Dia sedang kerjakan kekudusan. Jangan hakimi proses orang. Jangan hakimi perjalanan orang. Teliti perjalanan kita sendiri dengan Tuhan. Kau berkata, wah orang model Kristen begitu masuk neraka. Belum selesai dia. Tuhan pasti akan mengajar dan menghajar dia. Karena Bapa yang baik adalah Bapa yang tidak melakukan pembiaran.
Ibrani mengajar kita, dia Bapak yang mendidik. Dia Bapak yang sayang sama anaknya. Saya lihat kadang Instagramnya Pak Marsal jalan sama anaknya dulu 1, sekarang 2, belajar naik sepeda. Ini Bapak yang hadir. Ini Bapak yang tidak melakukan pembiaran. Bapak yang keren. Ya memang ganteng juga sih. Gantengan saya tapi. Bapak kita, mungkin ada berpikir, oh gitu ya Pak, iya. Loh tapi Pak, ada orang yang katanya Kristen, yang katanya selamat oleh kasih karunia oleh darah Yesus. Seumur hidupnya begitu, terus pukul istri, berzina, kasih tinggal keluarga, terus mati Pak. Masuk mana dia? Nah ini saya mau jelaskan. Itulah penghuni kandang babi yang sejatinya. Dia tidak pernah betul-betul jadi anak Bapak. Tidak pernah. Banyak orang mengira ketika seseorang pakai kalung salib gede 5 kilo di sini. Di sini tatonya Yesus. Di sini tatonya Kristus. Di sini punggungnya ada gambar malaikat yang gede. Tapi hidupnya ngaco terus umur hidupnya. Dan kemudian dia mati dan menyangka Pak Pendeta harus berdiri di depan peti kan. Puji Tuhan. Saudara kita sudah pulang ke surga. Enggak ke surga ini. Enggak. Karena dia tidak pernah mengalami pembasuhan, pelukan, ciuman, dan pemulihan dari Bapa. Pemulihan yang bukan cuma mengampuni, tetapi menguduskan. Enggak pernah. Enggak pernah. Jangan kacaukan orang Kristen sejati dengan orang Kristen palsu. Orang Kristen sejati, sekalipun hedoknya belok kanan kiri, sekalipun dia murtad, sekalipun kata ayat ini, si bungsu pergi ke negeri yang jauh meninggalkan bapaknya. Hei. Ada banyak orang murtad bisa pulang loh. Ada yang dalam gereja kadang murtad-murtadin orang. Halo, perjalanan orang belum selesai. Saya berhenti jadi hakim buat saudara-saudara seiman. Yang saya bisa adalah mendoakan mereka, mendukung mereka dalam perjalanan mereka berjalan sama Tuhan. Taunya di mana nih orang Kristen atau bukan? Waktu mati. Kalau ketika dia mati, dia tidak menghasilkan buah pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh dirinya. Kalau Roh Kudus bekerja pasti ada hasilnya enggak Bapak Ibu? Pasti. Kan bukan Marsal yang mengerjakan keselamatan, bukan Aksa, bukan saya, bukan Citro, bukan. Dia. Dan kalau dia bekerja, pasti ada buahnya. It's only by grace. Hanya oleh kasih karunia. Bukan oleh kekuatan kita. Kita cuma kerjasama dengan kasih karunia yang bekerja dalam kita, lewat kita. Dan kalau dia mati, tidak ada dampak ciri-ciri ini. Baru kita bisa bilang, ternyata KTP-nya Kristen doang. KTP-nya masuk surga. Anda dan saya diampuni Bapak, dan saya sedang menatap mantan-mantan orang berdosa yang lari dari rumah Bapak masuk kandang babi, tapi sekarang sudah pulang. You are welcome home. Anda kelak akan pulang ke surga. Saya Pak Tony punya Bapak rohani yang orangnya sangat rendah hati. Tidak pernah mau cerita apapun, pencapaian, prestasi maupun perkara supranatural yang dia alami. Tetapi satu kali dengan sangat terpaksa dia harus cerita gini, demi mengajar saya apa artinya kerendahan hati. Dia hajar saya dengan kesaksian ini. Bapak rohani itu, Bapak rohani saya banyak puji Tuhan yang ini masih hidup saudara ya. Dan dia bilang begini, saya ketika otaknya dibuka sama profesor, ketika dia odel-odel, ketika dia mati, dia meninggalkan tubuh. Dia bilang gini, kalau mau ngomong soal perkara supranatural doang, saya juga ngalami. Tapi bukan itu alasan saya meninggikan diri. Bapak rohani saya cerita gini, waktu saya pulang, saya naik, saya pulang, di sana saya lihat tangan yang berlubang paku yang berdarah. Dia bilang saya lihat tangan itu, tangan yang menunggu anak sulung dan anak bungsu pulang, yang berlubang paku masih berlubang paku. Karena Yesus naik dalam wujud fisik, dan dia akan datang dalam wujud fisik yang sama untuk menjemput saudara dan saya seperti waktu dia naik. Dan Bapak rohani saya dengar kalimat berkata begini, subur, kamu itu di sini cuma karena aku, cuma karena kasihku, cuma karena kasihku, cuma karena kasih karunia.
pendeta senior dengan mungkin banyak prestasi yang tidak suka dia umbar, sedang mengajar saya bahwa it's only by grace. None should boast. Gak boleh ada yang memegahkan diri. Pak, Bu, you are welcome home every time. Anda diterima pulang, betul. Ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang melukai kita. Ini saya masuk poin ketiga. Tapi saya mau tanya jujur sama saudara. Pernahkah saudara berhitung berapa kali banyak Anda melukai dan menyakiti orang lain? Ternyata apa yang orang lakukan sama kita juga sama kita lakukan sama orang. Maka pertanyaannya, setelah kita diampuni Bapa, mau gak kita mengampuni orang lain? Mau gak? Karena begini saudara-saudara, Ayub 5 ayat 2, coba buka sama-sama. Ayub 5 ayat 2, Ayub 5 ayat 2. Sudah ada di layar, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ulang, 1, 2, ya. Sesungguhnya dibunuh oleh sakit hati, Bapa mengampunimu semua. Yang percaya katakan amin. Tetapi Anda sekalipun sudah diampuni, seringkali Anda belum pulang ke rumah Bapa, Anda masih jadi tawanan di kandang babi. Kenapa? Karena Anda memutuskan untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tidak mau mengampuni itu menyakiti diri sendiri, kawan. Anda sedang menggenggam duri dan Anda memutuskan untuk tidak mengampuni. Sebetulnya Anda sedang menggenggam duri itu makin lama makin keras. Ketika Tuhan berkata lepaskan, enggak mau, lepaskan, enggak mau, makin Anda enggak mau, makin Anda berkeras, makin sakit rasanya. Makin Anda terluka ketika Anda tidak mau mengampuni. Dan kalau Anda terus-menerus menggenggam duri itu dan Anda teriak sakit, 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 itu yang Anda rasakan ketika Anda tidak mau mengampuni orang yang menyakitimu. Sebetulnya bukan mereka yang menyakitimu, karena mereka sudah selesai menyakitimu, mereka sudah pergi, perkataan pahit mereka sudah dilepaskan, perlakuan pahit mereka sudah dilakukan, dan Anda masih entertain terus, ulang, rewind apa yang mereka katakan dan lakukan terhadapmu, dan kau merasa sakit bukan karena perbuatan mereka dan perkataan mereka, tetapi karena kau genggam itu kuat-kuat, sakit, lepasin Bu, Pak, lepasin. Saya nggak mau ada Anda sakit terus, Anda harus sembuh. Anda harus sembuh. Karena sakit ini bukan cuma membuat sakit hati, tetapi menghasilkan psikosomatik yang kemudian membuat sakit fisik. Saya ketemu dalam hidup saya dan pelayanan saya, walaupun tidak semua kasus begini. Ada orang-orang yang sakit kanker, seringkali karena tidak mau mengampuni. Apakah semua sakit kanker karena sakit hati, Pak? Enggak, tentu tidak. Tetapi ada banyak kasus karena itu. Sama seperti ada banyak orang sakit jantung, kena serangan jantung karena dia berzina, selingkuh. Sama. Ada banyak orang yang rakus, dia sakit diabetes, sama. Kalau Anda memutuskan untuk tidak mengampuni, Anda bukan melukai orang lain, Anda sedang melukai diri sendiri. Dan kata ayat tadi, sesungguhnya orang bodoh dibunuh, katakan dibunuh, oleh sakit hati. Tahu nggak saudara-saudara, tidak mau mengampuni itu bukan cuma menyakiti, tetapi mematikan. Dia membunuhmu pelan-pelan, dan Bapa juga tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kata Alkitab. Kalau kita sadar kita ada diampuni, ampunilah. Karena kita sama-sama brengsek kok, kita sama-sama berhutang kok. Anda tidak boleh tertawan di kandang babi, pulang. Lepaskan pengampunan. Kalau Bapa mengampunimu, lepaskan ikatan kakimu dan luka hatimu dari jerat kandang babi itu. Keluar dari situ. Sudah terlalu lama engkau susah tidur atas apa yang orang lakukan padamu. Saya mengerti pasti sakit. Tetapi biarkan dia berurusan dengan Allah. Sedangkan engkau harus sembuh. Anda tidak bisa, ada 3 hal yang Anda tidak bisa kendalikan. Anda tidak bisa kendalikan perkataan orang tentangmu, Anda tidak bisa kendalikan pikiran orang tentangmu, dan Anda tidak bisa kendalikan tindakan orang atasmu. Tahu gak yang Anda bisa kendalikan apa? Responmu. Anda mau anggap itu, mau putar itu, rewind itu terus sampai Anda nyeri di sini, atau Anda berkata, nih si meleketi, enough, tidak mau.
Saya mau merdeka. Orang yang tidak mau mengampuni, ini kenapa saya mendadak intervensi ini, mungkin WL sama tim musik kaget saya masukin lagu ini, karena ini kuat sekali di hati saya kemarin ketika saya mendadak siapkan ini. Karena ini memang bukan jadwal khotbah saya ya, bugem, dan oleh kehendak Tuhan, tiba-tiba saya harus sampaikan ini, saya harus bicara di ini. Orang yang tidak mau melepaskan pengampunan adalah orang yang sedang membuka pintu, bukan untuk dirinya pulang, tapi untuk roh jahat masuk. Untuk roh jahat masuk. Untuk roh jahat masuk. Anda kalau ingat perkataan babi di Perjanjian Baru, Anda ingat kejadian apa? Ada satu orang ketika Yesus keluar dari perahu, mendarat di Gerasa, di Gedara. Ada Gedara, ada Gerasa, itu sama, beda dialek saja. Dia ketemu satu orang yang tinggal di kuburan pagi siang malam. Saya nggak tahu itu orang dari mana, dulu jabatannya apa, keluarganya di mana, hartanya sebanyak apa. Yang jelas Alkitab catat dia jadi orang gila. Jadi orang gila. Dan ketika di hadapan Yesus, orang yang biasa menyakiti orang lain ini, dia diborgol semua kakinya, tangannya, dan borgolnya hari itu lepas. Dia sujud di hadapan Yesus karena dia ngerti, bukan cuma dia, semua roh setan yang ada di dalam tubuhnya ngerti siapa ini yang sedang dihadapi. Bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, ini Tuhan semesta alam dalam wujud manusia sedang turun ke bumi. Karena karena tetangga juga berkata, Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirat. Tuhan Yesus terkemuka di dunia, di akhirat. Dia Tuhan, dia Rob itu. Dan semua roh jahat di dalamnya sujud dan berkata, ampun, 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 jangan buang kami ke Hades dulu, jangan. Tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa? Kamu pindah kemana? Izinkan kami pindah ke babi. Mereka masuk ke babi-babi itu dan babinya mati. Berapa banyak babi? 2000 babi. Apakah berarti orang ini isinya 2000 roh jahat? Saya kasih tahu. Ketika Yesus tanya, siapa kamu? Mereka jawab apa? Legion. Karena kami banyak. Legion itu satuan tentara Romawi. Satu legion berisi 6.000 personel. Orang ini mungkin saya curiga jangan-jangan karena dia kepahitan dan tidak mau dilepaskan, dia kemasukan sekitar 6.000 roh jahat. Saudara, hari ini saya mau menantang Anda. Kalau minggu lalu saya tantang Anda untuk terima pengampunan, hari ini saya tantang Anda untuk melepaskan pengampunan. Karena Anda harus pulang ke pelukan hati Bapa. Pintu Bapa dibuka, tapi kakimu masih terikat di kandang babi. Ngapain? Engkau bukan babi, nak. Brother, sister, kau bukan anak babi, kau anak Bapa. Lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, tetapkan hari ini, putuskan dalam hatimu. Mulai hari ini, saya mau bahagia. Saya tidak mau terluka. Saya punya masa depan. Saya mau urus masa depan saya baik-baik. Biarkan yang pergi, biarin, gak usah dicari lagi. Kalau Tuhan mau bawa dia pulang, dia bisa pulang dengan cara Tuhan. Tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah kau harus bahagia. Saya mau tutup khotbah ini dengan kesaksian. Saya mohon dengan sangat, karena setiap Anda bersaksi, ingat loh, Kitab Wahyu mencatat iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Ini ada banyak tawanan di rumah dan di sini yang tertawan oleh roh sakit hati. Saya nggak tahu berapa banyak roh jahat di hatimu. Tapi setiap kali ada orang yang mengalami kelepasan, perihnya sakit hati, dan itu sampai membuat sakit, dan betapa indahnya diampuni. Kalau engkau dengar kesaksian ini, aku akan merdeka. Saya mohon dengan hormat sahabatku, saudaraku in Christ, Brother Marshall, would you please share this living testimony, bagikan kesaksian hidup ini untuk memerdekakan orang banyak. Boleh kasih tepuk tangan buat latar belakang saya ya, opa saya seorang gembala, bapak saya seorang pendeta, om saya seorang pendeta juga, jadi kami keluarga pendeta ya. Tapi kehidupan kita dari kecil emang udah rusak, karena
orang tua saya khususnya papa saya udah mulai keluar-keluar, udah mulai cari penghiburan di luar bersama wanita yang saya nggak tahu, nggak kenal gitu. Tapi ada beberapa yang saya dengar cerita bahwa sama ini. Itu saya udah dari SD ya saudara-saudara mengalami itu. Bukan masalah, mungkin saya nggak ngerti gitu. Orang tua saya, papa saya khususnya mencari lain kenapa gitu. Yang saya sakit hati, yang benar-benar saya sakit hati, saya dari kecil itu udah menerima perkataan, kok bapak lu kayak begitu, pendeta kok kayak begitu. Itu yang benar-benar saya nggak bisa terima dari kecil. Membuat lubang besar buat saya pribadi, sampai saya benar-benar melakukan kekerasan fisik terhadap beliau. Karena dia udah nggak tahu kemana, tiba-tiba datang untuk ngurus tempat kami untuk dijual, dan saya dan mama saya nggak tahu harus berlaku seperti apa gitu. Sedangkan ini banyak diperbutkan sama adik kakaknya mereka gitu. Itu yang membuat saya sakit hati. Tapi tahun 2015-2016 mungkin jemaat pada tahu saya sakit keras ya. Itu titik balik buat saya. Begitu pahit saya, maksudnya di situ saya berterima kasih Tuhan tunjukkan jalan buat saya. Kamu harus ampunin. Kalau kamu nggak ngampunin, kamu nggak bakal maju. Mungkin kamu akan mati. Itu saya ketakutan setengah mati. Di rumah sakit saya ketakutan setengah mati. Sampai akhirnya saya cerita kepada istri saya hal-hal yang saya simpen dari dia juga waktu pernikahan. Karena saya jujur aja pernah mengalami seperti itu. Mungkin saya nggak tahu apa itu dosa keturunan ya. Jadi saya kadang-kadang suka cari penghiburan juga. Oh saya pacaran sama ini, pacaran ini. Itu saya setelah saya menikah, saudara. Dan saat saya waktu sakit keras, saya berterima kasih banget sama Tuhan. Di situ saya benar-benar menemukan Tuhan yang benar. Bukan saya jatuh, tapi saya bangkit. Jujur aja saudara-saudara, saya bangkit. Kemudian saya membuka komunikasi dengan orang tua saya, papa saya, yang saya pikir saya nggak bakal ngampunin dia sampai mati gitu. Saya buka, kami berbicara di WA. Saya bilang dengan berani, saya bilang saya mau ampuni papa. Apa yang papa lakukan saya mau ampuni. Tapi saya juga minta ampun apa kesalahan saya gitu. Sebagai anak mungkin saya nggak patut berlaku seperti itu ya, kasar kepada orang tua juga. Mungkin yang saya bisa bagiin saudara, kalau kita mau maju, bukan maju dalam hal apa aja ya, saya pikir pengampunan itu juga layak kita dapatkan, dan kita juga bisa mengampuni diri kita sendiri supaya kita bisa membuka hal-hal yang berguna buat masa depan kita. Terima kasih saudara. Sorak-sorai haleluya. Katakan Yesus. Sebagai gembala saya sayang sama semua jemaat. Dan ketika Marshall sakit dan sakitnya menyerang tubuhnya, dia teriak kesakitan. Dan gak ada obatnya. Kita bawa ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu. Saya udah doain segala macam. Pak Henry sama saya terus bawa dia ketemu dokter. Saya ketemu dokter spesialis, dan jujur aja Marshall dan saya juga bingung karena diagnosanya beda semua. Ternyata ini adalah tangan Tuhan yang sedang mengejar dan menguruskan Marshall supaya dia dan keluarga punya masa depan yang bahagia. Marshall memutuskan untuk sembuh, dan kalau dia tidak putuskan hari itu, dia nggak ada di sini. Dia mungkin sudah kami kuburkan. Tapi hari ini tahukah saudara, Anda diberkati oleh pelayanannya. Dia kepala tim sound dan praise and worship di gereja kita. Dan Tuhan tambahkan anak satu jadi anak dua. Kalau Anda mau apa yang Marshall alami, dan saya percaya dalam nama Yesus kesembuhanmu sempurna. Biar Tuhan menuntaskan apa yang dia mau kerjakan. Sekalipun kau sembunyikan dari saya dan dari semua orang, tapi Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan sayang.
Oleh sebab itu ketika prosesnya selesai, kau dapat kesembuhan sempurna. Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, yang di sini. Saya undang singer, saya undang pemusik. Kita angkat lagi pujian ini. Diampuni itu indah. Tetapi jangan lupa, mengampuni itu juga indah. Karena bukan cuma Anda dimerdekakan oleh pengampunan Bapa, tetapi Anda bisa betul-betul berlari menjelang masa depan dan pulang tanpa kaki yang tertawan di kandang babi. Karena ini saatnya Anda pulang, ayo lepaskan, ayo bahagia, ayo happy, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iya, kita angkat pujian ini dari awal. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Dalam kegelapan hati, dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerahmu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan. Saya berdoa sementara pujian ini dinaikkan, Tuhan bekerja dalam hatimu, baik saudara-saudara yang di sini maupun di rumah. Itu sangat indah. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Diampuni itu mulia, yang kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera,
berperkara dengan Roh Kudus hari ini. Saya kasih saudara kesempatan, bukan cuma untuk menikmati gospel, engkau diampuni, tetapi untuk menilik hatimu. Ada luka-luka yang sudah bernanah. Saya mendapatkan penglihatan tentang ada beberapa saudara yang luka itu sudah bernanah. Kalau luka itu kau biarkan terluka, dan itu luka sudah puluhan tahun lamanya. Saya nggak peduli siapa yang membuat luka itu. Saya nggak peduli bagaimana dia buat luka itu. Yang saya peduli dan Bapak peduli adalah engkau harus sembuh. Hari ini, jika kau berkata, kau dengar firman Tuhan, Roh Kudus menilik hatimu, dan kau dengar dia berkata, putriku, putraku, aku mau kau sembuh. Aku mau kau merdeka. Aku mau kau bahagia. Tapi penghalangnya adalah itu. Kakimu masih dijerat di kandang babi karena engkau belum mau melepaskan pengampunan. Kau yang terluka hari ini, dengar baik. Roh Kudus mau menyembuhkan. Kau yang di rumah di sini, jika kau berkata, aku gak bisa, I cannot continue on, go on like this. Aku gak mau hidup seperti ini. Aku gak mau jadi tawanan. Aku putri dan putra kerajaan surga. Aku punya Bapa yang mengasihi aku. Jika itu doamu dan kau berkata, aku mau merdeka, aku mau sembuh. Aku gak mau luka hati terus, aku mau sembuh. Aku mau terima semua berkat yang Bapa sediakan buat aku. Kita usir semua setan yang bikin luka itu bernanah hari ini. Kita usir roh-roh jahat itu. Jika engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Ayo sembuh hari ini. Kau tidak sedang dihakimi. Hari ini Tuhan sedang menyayangi. Karena gereja bukan rumah penghakiman, tetapi rumah pemulihan. Ini bengkel buat setiap orang yang sakit dan berdosa datang dan sembuh. Siapa lagi? Kau yang di rumah, siapa lagi? Kau yang di sini. Jika kau berkata, aku mau melepaskan pengampunan, aku gak bisa begini, ini sesek rasanya, dan ini sudah mengganggu fisikmu. Kau merasakan sakit menahun yang tidak bisa sembuh karena kau menolak untuk mengampuni. Seperti engkau diampuni, lepaskan pengampunan. Bapa, dalam nama Yesus, kau lihat sahabat-sahabat, kau lihat saudara-saudara yang hari ini bergumul dengan luka. Mereka mau sembuh. Jamah mereka hari ini Tuhan, jamah mereka. Saya undang saudara yang taruh tangan kanan di dada, yuk maju ke sini. Yang di rumah tetap di tempat, yang di rumah. Saudara yang pegang tangan kanan di dada, ada hamba-hamba Tuhan yang mau berdoa untuk saudara. Saya undang, silakan maju. Engkau tidak dihakimi, engkau dikasihi. Ini saatnya engkau sembuh. Saatnya. Siapa lagi? Saya masih tunggu, mesbah masih terbuka. Jangan pulang dari gereja hari ini dengan luka. Jangan pulang dari gereja hari ini dengan luka. Mengampuni itu kasih. Angkat tanganmu yang di depan, saudara-saudara. Ini hari kemerdekaan buatmu. Angkat tanganmu dua-dua. Angkat tanganmu. Kau harus bebas. Kau pulang dari tempat ini merdeka. Kakimu tidak tertahan. Berkat melimpah menanti. Masa depan cerah menanti. Kau bukan pasien, kau bukan tawanan, kau orang merdeka, kau anak Bapa di surga. Sikap apa. Sikap apa. Mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Mengampuni itu
hentinya anugerahmu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa.
berdiri saudara-saudara. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah. Saya mau bicara sama orang-orang di rumah. Engkau yang akan menonton tayangan ini entah live atau rekaman. You've been neglected. Ada orang-orang yang ditelantarkan. Kau gak ngalami cinta kasih di rumah. Dan ini membuat kau jadi pribadi yang gak utuh. Ini membuat kau jadi pribadi yang pahit. Berhenti pahit. Mata air hidupmu, mata air hatimu harus manis hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, ampuni orang tuamu, ampuni keluargamu dalam nama Yesus, ampuni. Ampuni. Mereka bukan urusanmu, Tuhan berperkara dengan mereka. Dan kalau mereka udah gak ada, mereka sudah bukan urusanmu. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Merdeka, merdeka, merdeka dalam nama Yesus. Merdeka, ampuni orang tuamu dalam nama Yesus. Kau yang kepahitan sama orang tua, lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Ampuni ayahmu, ampuni, ampuni. Lepas dalam nama Yesus. Sikap apa. Terima kesembuhan. Sikap apa. Dalam nama Yesus segala roh liar, roh sakit hati, roh kepahitan, aku ikat dan batalkan kuasamu. Dalam nama Yesus, keluar dari hidup anak-anak Tuhan. Keluar. Ini anak sulung dan anak bungsu kerajaan surga. Dalam nama Yesus sembuh. 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 Kau yang sudah disembuhkan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan. Katakan haleluya. Sama-sama katakan.